hampir tiap tahun ada orang yang tenggelam ya. Jadi misalnya anak-anak bermain di sungai harus apa? Harus hati-hati, pintar. Jangan pernah bermain di sungai tanpa ada pengawasan orang tua. Oke? Ya, Bu Lasmi mau menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu anak-anak mampu mengucap alhamdulillah sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, anak-anak mampu bersikap santun dan berinteraksi dengan orang lain. Tujuan yang ketiga, anak-anak mampu melipat bentuk kapal atau perahu dari kertas. Oke? Tujuan yang keempat, anak-anak mampu mengidentifikasi konsep benda dalam air dengan benar. Terus, tujuan yang kelima, anak-anak dapat menyebutkan huruf-huruf yang dibentuk dari dua buah benda. Dan tujuan yang terakhir, nanti anak-anak dapat menyebutkan angka yang dibentuk dari dua buah benda. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, nah sebelum masuk tadi kan berarti sudah membagikan LKPD dan bahan ajar. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah, oke. Yuk, langsung saja untuk memulai kegiatan hari ini kita membaca basmalah dengan artinya Bismillah. Kegiatan yang pertama, Bu Lasmi mau tanya, siapa yang menciptakan air ya? Coba sebutkan anak-anak, apa manfaat air itu? Mencuci tangan kita, mencuci baju pintar, apa lagi? Oh, mencuci kaki, cuci tangan. Ya, ternyata manfaat air itu banyak sekali ya. Ternyata itu banyak sekali manfaatnya. Nah, coba sekarang anak-anak diskusi dengan kelompoknya. Karena Allah itu sudah menciptakan air dengan begitu banyak manfaatnya. Apa yang harus kita lakukan? Coba Bu Lasmi kasih waktu sebentar untuk diskusi. Kalau sudah, coba kelompoknya siapa yang mau diproses? Oh, kelompoknya Mas Bakar ya. Siapa yang menciptakan air? Mas Allah. Tadi manfaat air itu banyak sekali ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa Mas Bima? Apa Mas Rizky? Oh, pintar sekali bersyukur. Kalau kita itu bersyukur sama Allah dengan mengucap apa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pintar sekali. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Bakar dan Mas Bima. Ya, tugas anak-anak yang pertama, anak-anak warnai kaligrafi Alhamdulillah. Ya. Ini boleh dibuka. Warnanya boleh. Kapal selam. Ternyata kapal selam itu bisa di berbagai posisi loh. Sudah jelaskan konsep benda di dalam air. Nah, ketika suatu benda dimasukkan dalam air, jika sebagian di atas permukaan air, sebagian di bawah, maka dikatakan terapung. Apa namanya? Terapung. Jika sebuah benda dimasukkan air, kemudian berada di bawah, kemudian berada di bawah permukaan air, apa di bawah? Oke, yang terakhir. Halo. Jika sebuah benda
di bawah. Nih, posisikan ini. Oh, pintar melayang. Apa Mbak Rahma posisinya? Melayang. Kelompoknya Mbak Kaisa ya, Kak. Tadi yang bola pasti dimasukkan ke dalam air, posisinya bagaimana ya? Oh, pintar merampung karena sebagian berada di bawah permukaan air, sebagian di atas permukaan air. Kalau ikan, halo dengarkan Mas Rifki. Mas Rifki, kalau ikan tadi ketika berada di air, pas melayang, soalnya di bawah permukaan air tapi tidak di dasar ya. Sekarang yang ketiga tadi, batu. Coba lakukan saya. Posisi batu tenggelam pintar. Karena dimasukkan ke dalam air berada di dasar air. Apa anak judulnya? Ya. Suatu ketika ada sebuah batu di gunung, dia sendirian tidak punya teman. Dia sedih sekali. Mukanya sedih karena tidak punya teman. Akhirnya dia itu menggelinding mencari teman kesana kemari. Hal itu terus menggelinding. Nah akhirnya dia melihat sesuatu di depannya. Oh, ada apa itu ya? Apa itu ya? Ternyata di depan sana ada bambu. Nah aku tidak boleh marah sama bambu. Akhirnya batu terus menggelinding mendekati bambu. Mereka pun berkenalan, bersalaman. Namaku batu yang baik. Kamu siapa? Aku bambu yang ganteng. Ya, akhirnya mereka berkenalan, berteman. Mereka menari bersama. Yuk, coba kita amati bagaimana mereka menari. Nah, ini kan tadi batu dan bambu bersalaman. Ini mereka menari-menari. Nah, kadang bambu berada di sebelah kiri, batu di sebelah kanan bawah. Kadang batu di sebelah kiri bawah. Ya, sebentar dengarkan. Kadang batu di sebelah kanan, bambu di sebelah kiri. Nah, ini ada lagi. Bambu di sebelah kiri, batu di sebelah atas. Nah, ini apa lagi nih? Yang ini Bu Lasmi tanyakan ya. Dari cerita batu dan bambu itu, huruf apa yang bisa dibentuk? Ya, angka berapa yang bisa dibentuk? Ya, nanti anak-anak diskusi dan dikerjakan di LKPD-nya. Sudah Bu Lasmi siapkan alat bahannya, nanti anak-anak tempelkan di LKPD. Oke, siap? Siap. Apa saja? Huruf apa saja yang bisa dibentuk dari batu dan bambu? Pinter ya. Nah, ini Mbak Ines juga sudah betul. Ini punyanya Mbak Zia, bagus Faiza. Ya, boleh cuci tangan ya, kenalin. Ceritakan huruf apa yang bisa dibentuk dari cerita batu dan bambu. Kelompok siapa yang mau menjawab? Tanya Mas Bima coba. Tadi angka berapa yang bisa dibentuk dari batu dan bambu? Oh, pintar sekali. Terus huruf apa yang bisa dibentuk dari batu dan bambu dari ceritanya Bu Lasmi? Terus? Pintar. Oh, tepuk tangan buat Mas Bima.
di rumah. Anak-anak di rumah pelajari materi yang bukan ya. Anak-anak yang lebih hebat, Bu Lasmi mau membagikan bintang. Yeay, nanti dipasang satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat bintang satu-satu. Sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa? Aku. Ya, coba